Pernah nggak sih Anda cek saldo rekening terus kaget sendiri? Loh, kok uangnya udah segini aja? Padahal rasanya baru kemarin gajian. Fenomena gaji cuma numpang lewat ini emang sering bikin cemas. Tapi tenang, Anda nggak sendirian kok. Nah, dalam beberapa menit ke depan, kita akan bedah bareng-bareng gimana caranya mengambil alih kendali keuangan Anda, langkah demi langkah, biar dompet nggak lagi kering di pertengahan bulan. Oke, ini dia nih pertanyaan utamanya. Gimana sih caranya biar uang kita itu nafasnya panjang sampai gajian berikutnya? Teorinya kedengeran gampang, tapi praktiknya, wah ada aja godaannya. Ada cicilan, tagihan, tiba-tiba ada ajakan nongkrong yang susah ditolak. Entah Anda masih single atau udah berkeluarga, jago ngatur duit itu beneran bisa mengubah hidup. Yuk kita cari tahu bareng-bareng caranya. Ini dia peta perjalanan kita. Pertama, kita diagnosa dulu, kenapa sih uang kita cepat banget habis? Habis itu, kita siapkan resepnya, metode anggaran 50%, 30%, 20%. Terus, kita bangun benteng pertahanan finansial pakai dana darurat, lengkap sama cara ngitungnya. Dan terakhir, kita manfaatkan asisten canggih di kantong kita, yaitu aplikasi keuangan. Gimana? Udah siap? Yuk kita jujur-jujuran dulu. Rasa deg-degan pas lihat saldo makin tipis padahal tanggal gajian masih jauh itu nyata banget. Seringnya bukan pengeluaran gede yang jadi masalah utama, tapi serbuan dari pengeluaran-pengeluaran kecil yang nggak kita sadari. Beli kopi, jajan di minimarket, ongkos kirim belanja online. Kelihatannya sepele ya kan? Tapi tahu-tahu dompet udah bolong aja. Nah, ini dia musuh kita yang pertama. Oke, solusinya kita mulai dari sini. Budgeting alias bikin anggaran. Eits, jangan langsung pusing dulu dengar katanya. Ada satu metode yang super simple tapi ampuh banget. Namanya 50/30/20. Anggap aja ini cara kita jadi manajer buat uang kita sendiri. Jadi, setiap rupiah yang kita punya, kita kasih tugas yang jelas. Nah, sebelum kita bagi-bagi uang, ada satu langkah super penting. Kita harus bisa bedain mana kebutuhan dan mana keinginan. Kebutuhan itu simpel. Kalau nggak dipenuhi, hidup kita bisa berantakan. Contohnya bayar sewa atau cicilan rumah, tagihan listrik, belanja bahan makanan. Kalau keinginan, ini yang bikin hidup jadi seru, tapi sebenarnya nggak wajib. Nonton bioskop, langganan aplikasi musik, atau ngopi-ngopi cantik. Kuncinya adalah jujur sama diri sendiri. Ngopi seharga 30.000 itu beneran butuh atau cuma pengen? Disitulah tantangannya. Dan ini dia formula ajaibnya. Dari seluruh pendapatan bersih Anda, alokasikan 50% untuk semua kebutuhan tagih. Lalu 30% itu jatah buat keinginan. Ini penting loh, biar kita nggak stres juga. Nah, yang paling krusial adalah 20% sisanya. Ini nih yang sering salah kaprah. Porsi ini bukan sisa, tapi justru yang pertama kali harus diamankan buat tabungan, investasi, dan yang terpenting, dana darurat. Oke, anggaran harian udah mulai kebayang ya. Tapi hidup kan penuh kejutan, betul? Dan kadang kejutannya itu nggak enak. Makanya kita butuh pilar kedua, semacam benteng pertahanan finansial. Nah, disinilah peran dana darurat. Anggap aja ini payung yang kita siapin sebelum hujan badai datang tiba-tiba. Jadi, dana darurat itu apa sih sebenarnya? Gampangnya gini, ini adalah uang yang kita simpan dan haram hukumnya disentuh kecuali buat kondisi yang beneran genting. Bukan buat ngejar diskon atau beli tiket konser dadakan ya. Analogi paling pas itu kayak ban serep mobil. Kita nggak pernah berharap buat makainya kan? Tapi coba bayangin pas ban mobil pecah di tengah jalan tol. Kita pasti bersyukur banget punya ban serep itu. Ini penting banget buat dicatat. Dana darurat itu beda sama tabungan biasa. Tabungan itu buat tujuan yang jelas dan menyenangkan. Mau DP rumah, liburan, beli gadget baru. Kalau dana darurat, tujuannya buat skenario terburuk yang nggak kita harapkan. Misalnya, amit-amit, tiba-tiba butuh biaya rumah sakit yang besar atau kehilangan pekerjaan. Makanya uang ini harus super gampang diambil. Jangan disimpan di instrumen yang terkunci. Sekarang coba kita lihat data yang menarik banget ya. Di sebuah survei, orang-orang ditanya, menurut Anda dana darurat itu penting nggak? Dan hasilnya, wow, lihat angka ini. 97% setuju kalau itu penting. Hampir semuanya. Jadi secara teori, kita semua sepakat ini adalah hal yang krusial. Tapi pertanyaannya, prakteknya gimana? Nah, ini dia kenyataannya. Dari 97% yang bilang penting tadi, yang beneran udah punya dana darurat ternyata cuma 58%. Kelihatan kan, ada jurang yang lebar banget antara tahu kalau itu penting sama melakukannya. Fakta ini nunjukin kenapa kita harus ngobrolin ini. Tujuan kita sekarang adalah membangun jembatan buat menyeberangi jurang itu bareng-bareng. Oke, kita udah setuju ini penting. Sekarang masuk ke pertanyaan teknis. Jadi, berapa banyak uang yang harus saya kumpulin? Yuk, kita hitung-hitungan sedikit, biar jaring pengamanan finansial kita nanti kuat dan gak gampang sobek. Nah,
Besarannya ini nggak sama buat semua orang, tergantung kondisi hidup Anda sekarang. Kalau Anda masih lajang dan tanggungan cuma diri sendiri, target idealnya itu 3-6 kali pengeluaran bulanan. Tapi kalau Anda udah berkeluarga dan punya tanggungan, risikonya lebih besar kan? Jadi targetnya naik jadi 9-12 kali. Khusus buat teman-teman freelancer yang pemasukannya nggak menentu, disarankan punya bantalan yang lebih tebal, yaitu sekitar 6-12 kali pengeluaran bulanan. Mungkin pas lihat angkanya jadi agak pusing ya, tapi jangan panik dulu. Kuncinya adalah mulai aja. Pertama, mindsetnya diubah, nabung dana darurat itu langsung pas gajian, di awal, bukan nunggu sisa di akhir bulan. Kedua, pisahin rekeningnya. Jauh dari pandangan, jauh dari godaan buat dipakai. Ketiga, ingat, konsistensi itu yang utama. Lebih baik rutin nabung dikit-dikit tiap bulan daripada nabung banyak tapi cuma sekali. Dan tips tambahan, kalau dapat bonus atau THR, langsung aja alokasikan sebagian besar ke pos ini, biar targetnya cepat tercapai. Mencatat semua ini di buku, bisa sih, tapi jujur aja, lumayan repot. Untungnya, di zaman sekarang kita punya asisten keuangan pribadi di dalam kantong. Yap, teknologi lewat aplikasi bisa bikin semua proses ini jadi jauh lebih gampang, lebih otomatis, dan bahkan lebih seru. Waktu milih aplikasi, coba cari beberapa fitur kunci ini. Pencatatan otomatis yang bisa nyambung ke rekening bank itu beneran hemat waktu banget. Terus, pastiin ada kategori pengeluaran, jadi kita tahu persis uang kita bocornya di mana. Laporan visual kayak grafik atau diagram juga ngebantu kita paham kondisi keuangan dalam sekejap. Dan terakhir, fitur simpel tapi penting, pengingat tagihan, biar nggak kena denda. Kalau Anda cari yang rasa Indonesia, bisa coba lirik Finansialku. Kelebihannya, ini bukan cuma aplikasi pencatatan biasa, tapi juga ada platform edukasinya. Jadi sambil nyatet pengeluaran, Anda juga bisa sekalian belajar lebih banyak soal keuangan. Ini pilihan yang pas banget buat yang mau belajar sambil praktek. Pilihan lain yang populer dan mendunia itu ada Money Lover. Aplikasi ini banyak disukai karena tampilannya yang bersih dan laporannya gampang banget dibaca. Salah satu fitur andalannya itu dukungan multi mata uang. Jadi kalau Anda freelancer yang dibayar pakai mata uang asing atau sering traveling, aplikasi ini bisa sangat membantu. Nah, kita sudah sampai di akhir pembahasan. Dari mengatur pengeluaran harian sampai membangun benteng pertahanan, kita sudah membahas fondasinya. Sekarang saya mau tinggalkan Anda dengan satu pertanyaan untuk direnungkan. Coba jawab dengan jujur. Jika, amit-amit, hari ini ada sebuah keadaan darurat datang ke hidup Anda, apakah kondisi keuangan Anda sudah siap untuk menghadapinya dengan tenang? Jawabannya ada di diri Anda sendiri. Dan kabar baiknya, langkah pertama untuk membangun kesiapan itu bisa Anda mulai sekarang juga.